negara yang memang masih belum merata kesejahteraannya. Terkadang hal ini bukan karena pemerintahnya juga, ya dari manusia-manusianya atau masyarakatnya sendiri yang kurang kesadaran akan potensi diri gitu ya. Banyak orang yang menginginkan lapangan pekerjaan diperbanyak oleh pemerintah, banyak orang yang ingin mesejahterakan keluarga, tapi kadang mereka masih males, masih enggan untuk bekerja, atau yang paling parah nggak disiplin dan malas belajar. Hal seperti inilah yang terkadang menambah kemerosotan potensi diri yang mengakibatkan banyaknya pengangguran di sebuah negara. Akhirnya negara membutuhkan SDM dari negara lain untuk didatangkan ke negara tersebut demi membangun infrastruktur negara tersebut. Hal kayak gini mungkin juga kita temukan di negara kita ya. Kurangnya lapangan pekerjaan mengharuskan banyaknya warga atau masyarakat Indonesia yang harus merantau untuk mengadu nasib alias mencari sumber pendapatan baru demi kelangsungan hidup dia dan keluarganya. Hari ini gue pengen ngebahas nih sebuah kasus yang berkenaan dengan hal tersebut, yaitu tentang orang-orang yang mencari kesejahteraan ke negara lain. Namun di dalam kasus ini berakhir tragis karena jalan yang mereka tempuh untuk bisa mencari kehidupan baru di negara lain yaitu dengan cara ilegal, yang pada akhirnya hal ini membuat mereka justru bukan pindah ke negara lain tapi justru pindah ke negara lain. Langsung aja nih kita bahas kisah yang mengerikan ini yang terjadi belum lama, yaitu tahun 2019, tentang penemuan 39 jasad manusia di dalam kontainer. Kisah ini terjadi pada tanggal 15 Oktober tahun 2019. Ada 39 orang warga Vietnam. Mereka ingin mengadu nasib ke Inggris, yang dimana di saat itu mereka berangkat ke Inggris itu menggunakan paspor ilegal dan berangkat dari Irlandia. Mereka berangkat ke Inggris menggunakan transportasi darat, yaitu mereka diselundupkan atau dinaikkan ke dalam kontainer mobil yang merupakan kontainer pendingin yang biasanya digunakan untuk membawa barang-barang itu. Aksi mereka ini diketuai atau direncanakan oleh seseorang yang bernama Ronan Hughes dan Georgie Mika. 39 orang warga Vietnam ini terdiri dari 8 orang wanita dan 31 pria. Satu di antaranya adalah anak di bawah umur. Ini termasuk ke dalam penyelundupan manusia karena ya ilegal gitu, sebenarnya nggak boleh dilakukan. Walaupun ini ilegal, tapi sebenarnya mereka harus membayar mahal kepada si penyedia jasa. Entah apa ya alasannya. Kalau gue lihat dari harganya ini sebenarnya mahal banget. Jadi biaya untuk menyelundupkan diri mereka itu harus mereka bayar sebesar 30.000 pound sterling atau setara dengan 500 juta rupiah. Gede banget kan? Tetapi mereka memilih jalan yang ilegal. Nah ternyata usut punya usut, 500 juta rupiah ini ternyata boleh mereka cicil. Jadi nggak langsung cash mereka bayar untuk menyelundupkan diri. Jadi ketika mereka udah sampai di Inggris, mereka nanti akan terikat kontrak dengan para penyelundup. Nah mereka ini harus mencicil kepada si penyelundup sedikit demi sedikit sampai akhirnya biaya tersebut lunas. Lalu singkat cerita, tibalah di mana mereka akan dipersiapkan untuk berangkat ke Inggris dari Skotlandia. Salah satu dari penumpang ilegal ini sempat menghubungi kakaknya. Dia mengirimkan pesan ke kakaknya untuk memberitahu kalau dia akan segera masuk ke kontainer. Selama berada di dalam kontainer, handphonenya harus dimatikan untuk menghindari deteksi dari pihak imigrasi atau penjaga perbatasan. Lalu kemudian mereka siap diangkut menggunakan truk kontainer tersebut. Truk tersebut dikemudikan oleh seseorang yang bernama Eamon Harrison. Mereka mulai melintasi Dublin, Holyhead, pelabuhan di Wales, dan menyeberang ke Calais pada tanggal 16 Oktober tahun 2019. Jadi itu hari berikutnya. Lalu kemudian, truk kontainer ini mulai melakukan perjalanan ke pelabuhan Zeebrugge, Belgia. Lalu setelah itu, kontainer tersebut diturunkan dari truk dan dinaikkan ke kapal feri berangkat dari pelabuhan Zeebrugge menuju ke pelabuhan Purfleet di Essex, Inggris.
saat itu si supirnya udah menyerahkan nih kontainer tersebut kepada pihak kapal feri. Nanti di pelabuhan selanjutnya udah ada truk yang lain yang akan mengangkut kontainer tersebut dan melanjutkan perjalanan. Ketika dia menurunkan kontainer lalu diserahkan ke kapal feri ini, entah si supir Emon Harrison ini tidak di brief terlebih dahulu, atau mungkin dia lupa gitu ya, atau justru dia nggak tahu nih kalau di dalam itu ada manusia. Jadi intinya kontainer tersebut dinaikkan begitu saja seperti barang atau benda mati lainnya yang berada di dalam kontainer lainnya yang ada di kapal feri tersebut. Jadi udah tuh dinaikin, ditumpukin sama kontainer-kontainer lain. Biaya untuk mengangkut kontainer dari Zeebrugge ke Purfleet itu biayanya adalah 400 pound sterling atau setara dengan 7,2 juta rupiah. Mulailah di saat itu kontainer ini menaiki kapal feri tersebut dan tidak ada yang mengetahui kalau sebenarnya di dalam salah satu kontainer yang mereka angkut isinya adalah 39 manusia. Pada awalnya semuanya berjalan lancar nih geng, sampai lama-kelamaan tiba-tiba para penumpang ilegal di dalam kontainer ini mulai merasakan kalau mereka kekurangan udara, jadi udah mulai tidak bisa bernafas. Salah satu yang paling menyedihkan adalah ada salah satu penumpang, dia ini seorang gadis asal Vietnam bernama Pham Tri Thamai. Dia masih berumur 26 tahun dan pada saat itu Pham Tri Thamai ini mengirimkan sebuah pesan kepada ibunya kalau dia tidak bisa bernafas lagi. Dia nggak bisa bernafas, dia benar-benar kayak kurang udara, sesek banget, dan semua orang di sana merasakan hal yang sama. Isi chat atau isi pesan dia terhadap ibunya itu kalimatnya kayak gini: "Aku minta maaf ibu, jalanku ke luar negeri tidak berhasil. Ibu, aku sangat mencintaimu. Aku mau mati karena aku tidak bisa bernafas. Aku dari Nguyen Chan Loc, Hatim, Vietnam. Aku minta maaf ibu." Nah terus dia kirim lagi pesan yang terakhir: "Cobalah bekerja keras untuk membayar utang ibu." Dan itu merupakan pesan terakhir atau pesan perpisahan dari Pham Tri Thamai kepada ibunya yang dikirim pada 22 Oktober tahun 2019 pada jam 10:30 malam waktu Inggris. Ketika itu, suasana udah mulai sangat-sangat mencekam dan orang-orang di dalam sana benar-benar seperti tikus di dalam perangkap. Mereka berusaha untuk mencari jalan keluar karena udah gak bisa bernafas dan kepanasan. Mereka menendang-nendang serta memukul-mukul sisi dan atap kontainer. Ada yang berusaha untuk melubangi atap kontainer, tetapi ya apa boleh buat, kontainer itu terbuat dari lapisan besi baja, yang mana tidak mungkin akan bisa dibongkar dengan tangan kosong. Mereka udah sempat berteriak, 39 orang yang berteriak tersebut dari luar hening aja gitu. Gak ada yang bisa mendengarkan suara mereka karena dari dalam udah pasti kedap suara dan kedap udara. Sampai pada akhirnya mereka pun satu persatu mulai tumbang dan lemas di dalam kontainer tersebut. Sementara itu perjalanan yang mereka tempuh untuk menyeberangi perbatasan membutuhkan waktu antara 9 hingga 12 jam. Bisa dibayangkan ya geng, gimana sakitnya mereka di dalam kontainer tersebut. Singkat cerita, akhirnya kontainer ini sampai ke pelabuhan Purfleet yang ada di Essex, Inggris, dekat dengan muara Sungai Thames yang ada di Grace pada hari Rabu tanggal 23 Oktober tahun 2019 sekitar jam 12:30 dini hari. Jadi total perjalanan mereka ya, berarti mereka tuh berangkat dari tanggal 15 baru tiba di tanggal 23 di Inggris. Dan itu juga mereka belum dibiarkan untuk keluar dari kontainer tersebut karena kontainer ini baru saja jadi harus dijemput lagi menggunakan truk lainnya. Nah di saat itu, truk yang menjemput kontainer ini berasal dari Irlandia yang dikendarai oleh Maurice Robinson berumur 25 tahun yang berasal dari Craigavon, Irlandia Utara, dan kontainer ini akan segera dibawa ke daerah Grace. Maurice Robinson sama sekali tidak mendapatkan brief apa-apa. Jadi dari si supir yang pertama diserahkan ke kapal feri sampai di pelabuhan selanjutnya, Maurice yang menjemput sebagai sopir sambungnya, dan dia juga nggak tahu itu kontainer isinya apa. Nggak tahunya di dalam itu ada sebanyak 39 orang yang sedang sekarat. Nah barulah sesampainya di Inggris, sebuah pesan masuk dari si pengirim alias orang yang menyediakan jasa penyelundupan orang ini yang bernama Ronan Hughes. Dia mengirimkan pesan kepada Maurice hanya dengan kalimat hati-hati, be careful. Lalu Maurice ini sempat membalas, "Oke bos," katanya. Nah lalu setelah itu Ronan Hughes ini ngecek lagi, dia bilang gini, "Berikan mereka udara dan jangan biarkan mereka keluar." Maurice Robinson di saat itu masih belum ngeh, maksudnya apa gitu kan? Dia jawab lagi, "Oke bos," katanya. Nah setelah dia melakukan perjalanan dengan jarak yang cukup jauh, tiba-tiba dia berpikir untuk berhenti
berhenti sejenak. Di saat itu Maurice Robinson memutuskan untuk berhenti di Eastern Avenue di daerah Waterglade Industrial Park yang ada di Grays, Essex, Inggris yang jaraknya 40 km dari kota London. Lalu dia membaca kembali tuh chat dari si Ronan tadi. Ketika dia baca, berikan nafas dan jangan biarkan mereka keluar. Ini maksudnya apa gitu ya? Terus akhirnya Maurice Robinson ini merasa penasaran. Sebenarnya isi kontainer itu apa ya? Lalu dia mencoba untuk membuka kontainer tersebut karena penasarannya tadi. Ketika dia membuka kontainer tersebut, betapa kagetnya dia, ternyata isi kontainer yang dia bawa adalah puluhan manusia yang sudah tergeletak lemas dan bahkan ada yang menumpuk. Nah sontak di saat itu, Maurice ini merasa kaget dan dia terkejut kaku. Dia gak nyangka yang dia bawa adalah manusia dan semua kondisi manusia di dalam kontainer tersebut sudah wafat dan membeku. Disitulah dia berpikir apakah yang dia bawa selama ini adalah mayat atau sebelumnya ini orang semua hidup tetapi wafat di dalam perjalanan. Di saat itu Maurice gak bisa berkata-kata, dia hanya bisa termenung dan melihat ke arah 39 jasad korban. Lalu tidak lama kemudian, secara kebetulan ada ambulans yang sedang melintas di daerah tersebut. Salah satu staf dari ambulans itu melihat ada yang aneh di dalam sebuah mobil kontainer yang terparkir di pinggir jalan. Dia melihat semacam ada manusia yang menumpuk di dalam kontainer dan kontainer itu terlihat beku. Jadilah di saat itu, ambulans ini muter balik dan langsung berhenti di dekat kontainer milik Maurice Robinson ini. Nah, kejadian ini terjadi pada jam 1.40 waktu Inggris. Staf ambulans tersebut melihat beberapa dari jasad korban yang ada di dalam kontainer itu menumpuk dan membeku. Mereka meninggal dunia itu jelas sekali kehabisan nafas dan kedinginan. Nah, lalu menurut salah satu staf yang ada di ambulans itu mereka menemukan salah satu jasad yang posisinya paling dekat dengan pintu, kondisinya sangat memprihatinkan. Jasad tersebut telah mengalami rigor mortis. Jadi rigor mortis itu semacam sebuah proses yang terjadi setelah kematian yang dimana biasanya otot-otot di tubuh itu masih berkontraksi dan diakhiri dengan terjadinya kekakuan pada otot tersebut. Jadi istilah lainnya itu adalah kejang mayat. Jasadnya udah wafat tapi dagingnya masih bergerak. Kalian pasti pernah lihat lah ketika mungkin pembelian hewan gitu, hewannya udah dipotong-potong tapi dagingnya itu masih bergerak. Nah, salah satu jasad dari korban tersebut ada yang seperti itu. Lalu hal yang mengerikan lainnya yang ditemukan oleh staf ambulans. Di saat itu ditemukan sidik jari berdarah yang dicurigai merupakan dari para korban yang berusaha untuk keluar dari kontainer tersebut. Jadi kalian bisa bayangkan tuh mengerikannya kayak gimana. Nah, karena melihat hal yang mengerikan tersebut, pihak staf ambulans langsung menghubungi pihak kepolisian Essex. Dari saat itu, si supir yang bernama Maurice Robinson itu masih berdiri kaku tidak jauh dari lokasi. Berselang beberapa saat kemudian, polisi pun tiba di lokasi dan pihak kepolisian langsung mengambil langkah untuk menutup daerah Eastern Avenue untuk keperluan investigasi karena kejadian ini dianggap sebuah tragedi besar yang pernah ditangani oleh polisi setempat. Pihak kepolisian benar-benar kaget melihat kejadian ini karena selama ini belum pernah menemukan kasus sebesar ini. Lalu pihak kepolisian langsung mengidentifikasi para korban yang terlihat fisiknya merupakan orang Asia. Langsung di saat itu, pihak kepolisian dibantu oleh NCA yang merupakan Badan Kejahatan Nasional Inggris mencari tahu gangster mana aja nih yang kemungkinan terlibat dalam kasus ini. Jadi pihak kepolisian langsung menginvestigasi gangster-gangster atau mafia-mafia yang kemungkinan besar terlibat di kasus ini. Nah, lalu pada awalnya, pihak kepolisian sempat keliru, yang dimana karena fisik para korban ini merupakan orang Asia, polisinya malah mengira kalau para korban ini berasal dari Tiongkok. Nah, itulah kekeliruan para bule nih geng. Kalau melihat kita ini sebagai orang Asia, semuanya disamain. Mau orang Indonesia, orang Vietnam, Thailand, orang Cina, semua dianggap Cina sama mereka. Nah, lalu kedutaan Tiongkok yang ada di London langsung dihubungi oleh pihak kepolisian dan pihak kedutaan Tiongkok mengirimkan petugas untuk membantu identifikasi. Sampai di sana ternyata pas dicek mereka semua bukan orang Tiongkok, bukan orang Cina. Mereka merupakan warga Vietnam. Dan kejadian ini pun langsung diarahkan kepada kasus perdagangan manusia karena kasus ini tuh udah sering terjadi sebenarnya, namun sering digagalkan. Tapi yang kali ini benar-benar mengerikan. Gak tahu kenapa kok bisa ke 90 orang tersebut menjadi mayat tiba-tiba di dalam kontainer. Dan rata-rata memang penyelundupan orang-orang atau imigran ilegal kayak gini itu menggunakan truk dan menuju ke Inggris. Sebelumnya pernah juga terjadi kejadian kayak gini, namun tujuannya bukan ke Essex Inggris, tapi ke daerah lain. Waktu itu sempat ditemukan 58 warga Cina
Cina itu meninggal dunia di dalam sebuah truk pembawa tomat. Dan kejadian ini langsung ditemukan ketika truk tersebut berhenti di pelabuhan Dover dan terjadi pada tahun 2000-an. Nah ini justru korbannya jauh lebih banyak sebenarnya. Tapi nggak sampai ke Inggris, di pelabuhan udah ketahuan duluan. Lalu Perdana Menteri Inggris nih geng sampai angkat bicara dan statementnya dia ini cukup sarkas ya, yang dimana dia mengatakan kayak gini: seluruh negeri dan tentu dunia terkejut dengan tragedi ini. Buruknya nasib yang harus diderita oleh orang-orang yang tak bersalah yang mendapatkan kehidupan yang lebih baik di negeri ini alias di daratan Eropa maksudnya. Statement dia itu menggambarkan bagaimana bobroknya pemerintah Vietnam dalam mensejahterakan rakyat mereka. Jadinya rakyat mereka sampai-sampai harus mencari tempat baru demi masa depan yang lebih baik. Lalu dilakukanlah investigasi geng dalam kasus kontainer berisi 39 jasad tadi. Investigasi ini dipimpin oleh Inspektur Kepala Detektif yang bernama Daniel Stoughton. Dia adalah seorang petugas investigasi senior di Direktorat Kejahatan Berat Kent dan Essex. Lalu kemudian truk tadi langsung dievakuasi, dipindahkan terlebih dahulu bersama para jenazah yang ada di dalamnya ke lokasi yang lebih aman yaitu di Tilbury Docks, pelabuhan terdekat lainnya yang ada di Sungai Thames untuk melanjutkan penyelidikan. Lalu para jenazah tadi dievakuasi juga menggunakan ambulans lalu dibawa ke kamar mayat rumah sakit Broomfield di Chelmsford untuk dilakukan post-mortem. Lalu pihak kepolisian Essex mengatakan kalau post-mortem memberikan kombinasi hypoxia dan hipertermia sebagai penyebab kematian dari para korban yang dikarenakan kontainer tersebut suhunya sangat-sangat dingin. Nah, dalam kasus ini benar-benar membingungkan pihak kepolisian. Ketika kontainer itu dites, dicoba gitu ya, ketika dinyalakan, kontainer tersebut ternyata dinginnya luar biasa gitu. Benar-benar sebuah freezer besar yang diperuntukkan untuk membawa daging segar. Jadi tidak cocok untuk manusia. Lalu bagaimana kalau kontainernya dimatikan alias freezernya itu nggak dinyalakan? Nah itu lebih gila lagi. Kondisi di dalam kontainer itu bakal sangat-sangat panas dikarenakan tidak adanya ventilasi. Lalu entah apa ya yang ada di dalam pikiran si penyedia jasa penyelundupan orang ini. Kok bisa dia terfikirkan untuk mengirim atau menyelundupkan manusia dengan kontainer yang seperti itu. Dan gilanya nih ya, ketika kontainer itu dinyalakan nih geng, suhunya itu mencapai minus 13 Fahrenheit atau setara dengan minus 25 derajat Celcius. Nah ini kita, dingin yang 10 derajat aja udah mau mampus gak sih? 0 derajat aja udah mau gila gitu. Ini minus 25 derajat Celcius. Gila, daging bisa beku sampai 5 tahun kayaknya tuh. Bisa utuh gitu. Gimana dengan manusia gitu kan? Jadi ini benar-benar kejam banget. Nah lalu pihak kepolisian mengatakan kalau beberapa korban telah berhasil diidentifikasi pada tanggal 7 November tahun 2019 setelah mengumpulkan sidik jari mereka, terus catatan susunan gigi, DNA, terus tanda-tanda khusus seperti yang punya tato atau ada foto dari beberapa orang yang melaporkan adanya orang hilang gitu ya, dan semuanya itu dikumpulkan. Dan memang agak sedikit sulit nih untuk mencari tahu siapa saja korban ini karena rata-rata dari mereka tidak membawa dokumen lengkap alias data dirinya itu nggak ada gitu ya. Jadi mereka benar-benar menjadi imigran gelap hanya membawa tubuh doang. Lalu, keesokan harinya pada tanggal 8 November tahun 2019, barulah terungkap dari mana asal para korban ini. Jadi, dari total 39 orang, itu 20 orangnya berasal dari Provinsi Yunnan. Lalu ada 10-nya lagi berasal dari Provinsi Hatay. Lalu 4 lagi dari Haiphong, 3 dari Quang Binh, 1 dari distrik Dien Châu, dan 1 lagi dari Tua Tin. Menurut informasi juga ya, kenapa banyak yang berasal dari Provinsi Yunnan dan Hatay, itu gara-gara dua provinsi ini memang dikenal sebagai provinsi termiskin yang ada di Vietnam. Makanya 20 orang korban berasal dari Yunnan dan 10 lagi berasal dari Hatay. Lalu, sang supir, Maurice Robinson, yang masih berada di lokasi, dan dia benar-benar tertunduk lesu, tak nyangka kalau dia membawa manusia yang sudah tewas di dalam kontainer, itu hanya bisa pasrah kepada polisi, dan polisi langsung menangkap dia. Lalu berita ini pun viral di mana-mana geng, terutama di Vietnam dan juga di Inggris. Di Vietnam banyak sekali orang-orang yang merasa sedih dan merasa seperti mereka benar-benar jadi sampah di negara mereka sendiri, sampai-sampai saudara mereka harus mencari tempat yang baru untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan gitu kan. Lalu mereka beramai-ramai mendesak duta besar Vietnam yang ada di Inggris untuk membantu para korban agar bisa dipulangkan ke Vietnam.
Lalu dari hasil pengembangan melalui Maurice Robinson ditemukanlah fakta-fakta serta data dari si penyedia jasa penyelundupan manusia ini. Singkat cerita, pada tanggal 27 Mei tahun 2020, polisi setempat berhasil melakukan operasi investigasi dengan menangkap beberapa orang pelaku pada subuh dini hari. Jadi mereka ini ditangkap di beberapa negara. Di saat itu Eurojust dan Europol itu berhasil menangkap 26 orang totalnya dari dua negara yang berbeda, yaitu di Prancis dan juga di Belgia. Yang mengejutkan nih geng, Eurojust itu berhasil mengungkapkan dari 26 orang ini, ternyata mereka itu mengirim manusia setiap harinya sebanyak puluhan orang menggunakan kontainer menuju ke Essex, Inggris. Jadi memang mereka ini sudah profesional dan pemain lama. Nah, namun baru kali ini nih geng, mereka gagal hingga menyebabkan para imigran gelap ini meninggal dunia di dalam kontainer. Dan dalam penemuan pihak kepolisian, ternyata memang para penyelundup ini sudah memiliki banyak aset, mulai dari mobil, truk, kontainer, terus juga peralatan-peralatan elektronik. Mereka sudah punya semua. Mereka meraup keuntungan yang sangat besar dari bisnis menyelundupkan orang serta perdagangan manusia. Lalu pada akhirnya nih ya, si supir yang malang ini yang bernama Maurice Robinson itu harus dijatuhi hukuman selama 13 tahun 4 bulan. Lalu si supir yang pertama kali mengantar yang bernama Emon Harrison itu dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Tidak lama setelah itu, pemimpin dari jasa penyelundupan orang ini yang bernama Ronan Hughes dan juga George Nika berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian juga nih. Nah, Ronan ini dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Sementara George Nika itu dijatuhi